tikus sampah. Enak aja lu main duduk-duduk aja di sini. Ini bukan warung punya bokap lu. Ini kawasan gua. Jadi, lo nggak bisa seenaknya begitu. Berdiri lu anjing. Hah, apalagi ini? Lo nggak denger gua ngomong, hah? Apa perlu kaki gua yang bicara? Lu nggak tahu siapa gua. Sepertinya mereka perlu gua kasih paham. Jawab pertanyaan gua. Lo masuk sini gara-gara apa? Apa perlu gua jawab pertanyaan lu? Menurut gua, itu nggak penting. Kayaknya kita habisi langsung orang ini, bos, supaya dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Tahan. Gua mau lihat dia dulu. Orang seperti dia nggak perlu dikasihani, bos. Kalau bos Berto nggak mau mengotori tangannya sendiri, biar gue saja yang mengajar dan menghabisi tikus sampah ini. Lebih baik jaga ucapan lu sebelum anak buah gua menghabisi lu di tempat ini. Gua nggak pernah takut dengan siapapun, termasuk dengan kalian bertiga. Kalian bertiga itu anjing liar yang harus patuh kepada tuannya. Tuan, Ada apa? berhentilah berbicara seperti itu kepada mereka. Kenapa? Kenapa kau berbicara seperti itu? Kau adalah pendamping ragaku dan kau tak perlu melarangku untuk berbicara dengannya. Aku mau, hentikan. Aku tidak mau melihat tuanku dijajah di tempat terkutuk seperti ini. Maksudmu apa? Tuanku mungkin akan sangat mudah melawan, bahkan menghabisi mereka, karena mereka hanya orang-orang biasa yang tidak mempunyai sebuah pendamping. Akan tetapi, jika Tuan berhasil mengalahkan mereka, itu tidak akan menghentikan sebuah masalah. Semua itu akan menjadi awal sebuah dari masalah yang ada di tempat ini. Jika Tuan menghabisi mereka, tentu Tuanlah yang akan menang. Akan tetapi, masalah baru akan datang. Tuan akan bertemu orang-orang kuat lagi yang ada di tempat ini. Tuanlah yang akan dihabisi sampai mati. Kenapa harus seperti itu? Bukankah bila aku mengalahkan mereka, mereka itu akan tunduk di hadapanku dan semua orang yang ada di sini itu tahu aku adalah yang terkuat. Tuan semakin melawan, maka siksaan akan datang bertubi-tubi. Tempat terkutuk ini adalah tempat di mana orang-orang kuat dikumpulkan, termasuk pembunuh sekaligus. Jika Tuan berhasil mengalahkan mereka, orang lain akan mencari Tuan untuk dihajar karena orang lain menganggap Tuan adalah orang yang terkuat. Mereka akan terus mencari Tuan. Aku kira setelah aku berhasil mengalahkan mereka, aku akan dikenal dan semua orang itu akan tunduk di hadapanku. Itu kesalahan besar. Tuanlah yang akan dicari semua orang yang ada di tempat ini. Karena aku tidak tahu sampai kapan Tuan berada di dalam penjara ini. Jadi apa yang harus aku lakukan? Jawab saja pertanyaan mereka semampu Tuan. Bila perlu, jangan melawan bila mereka menghabisi Tuan. Baiklah, jadi buat sementara ini aku akan menjadi anjing peliharaan mereka. Ya, aku akan diam sampai kapan penderitaan ini terjadi kepadaku. Ya, nanti ada saatnya, Tuan. Bersikaplah seperti manusia bodoh yang tidak mempunyai kekuatan. Gua sedang berbicara dengan lu anjing.
Sial, berani sekali dia bersikap kurang ajar terhadap gua. Apa dia belum tahu siapa gua sebenarnya? Sekarang jawab pertanyaan gua. Lo masuk ke sini gara-gara apa? Jawab. Di luar, gua melakukan bisnis ilegal dan gua ketahuan oleh orang lain. Hah? Bisnis apa yang kau lakukan? Banyak. Sebutkan. Kau tak perlu tahu. Masih berani juga lu denganku, ha? Semakin kau tahu, akan semakin memberikan pertanyaan-pertanyaan kepadaku. Apa masalahmu? Cuma gara-gara itu tidak ada yang lain. Gua bertarung dengan banyak orang. Apa lu menang? Tentu saja. Gua jadi senang sekali karena salah satu orang seperti lu bisa masuk ke dalam sini. Dan mulai sekarang, lu akan jadi cemilan gua setiap hari. Ini adalah awal dari sebuah penderitaanmu. Habisi dia.